Gua kepengen perkenalkan kalian kepada seorang pemuda yang mungkin mirip dengan lu. Namanya Doni. Doni pertama kali menjalankan progres untuk stop PMO. Ketika dia melakukan research, dia menemukan sesuatu bahwa dengan dia stop PMO, dia bisa mendapatkan superpower. Dia percaya bahwa 10 hari dia mulai tidak gagap, 20 hari dia bisa merasa percaya diri, 30 hari cewek-cewek pada lirik. Akhirnya dia tertarik, akhirnya ada alasan, tujuan kenapa dia kepengen berhenti PMO selama-lamanya. Karena mungkin Doni pengen mendapatkan cewek. Ketika dia jalanin, seperti kebanyakan, dia relapse di hari ketiga. Ketika dia lihat lagi timeline PMO-nya, dia ngerasa dia nggak bisa untuk dekat dengan perempuan. Dia ngerasa dia nggak punya confidence. Dia ngerasa saat itu adalah masa-masa di mana dia harus gagap. Dan akhirnya semakin hari dia jalanin, rasanya semakin berat. Semakin hari dia jalanin PMO-nya, timeline-nya pun ngerasa itu suatu hal yang mustahil dia lakukan. Dan akhirnya Doni pun gagal untuk stop relapse. Di video ini gue kepengen jelasin kenapa menurut gue pribadi untuk mempercayai timeline PMO itu merupakan hal yang bodoh. Gue sadar ada banyak banget YouTubers di sana yang menggunakan timeline PMO sebagai konten mereka agar menjadi semangat bagi anak muda untuk stop PMO. Dan akhirnya, dan pastinya banyak banget viewers, banyak banget yang percaya bahwa timeline itu benar. Gua sadar waktu pertama kali gue jalanin PMO journey gue ngerasa timeline itu benar-benar ngebantu gue, ngebuat gue jadi semangat. Gue ngerasa ketika gue berhasil menyentuh beberapa hari, gue sadar mungkin, oh iya ya bener ya, ternyata dengan gue berhenti PMO gue jadi lebih percaya diri, gue jadi lebih gampang mudah ngobrol. Gue pribadi punya respect kepada timeline itu. Gue percaya ketika kita stop PMO dalam beberapa minggu, kita pribadi menjadi confidence. Mau tahu kenapa kalian merasa seperti itu? Itu adalah karena kalian, untuk pertama kalinya kalian bisa yakin atau ngerasa bangga akan diri kalian sendiri. Kalian akan ngomong ke diri kalian bahwa, oh ternyata gue bisa ya nyampai beberapa minggu. Dan di situ lu membuat yang namanya respect to yourself. Lu bisa bangga akan diri kalian, kalian bisa hormat kepada diri kalian. Bangga achievement itu kalian bisa jalanin. Yang bikin gue sedih lagi adalah ketika kita selesai relapse, maka kita akan balik lagi jadi nol. Dan segala progres yang selama ini kita bentuk menjadi hilang. Atau bahkan ada juga yang bilang, oh berarti kita bakalan mundur ke 2 minggu. Menurut gue itu sedih banget. Kenapa lu percaya sama gituan? Menurut gue, dengan kalian percaya dengan timeline itu, kalian akan menglabel diri kalian untuk percaya bahwa kalau misalnya gua relapse, berarti semua progresnya hilang. Berarti gua gak bisa percaya diri lagi. Berarti cewek-cewek gak bakal deketin lagi. Kata siapa? Kata siapa lu gak bisa deketin cewek lagi? Kata siapa lu gak bisa jadi percaya diri? Kata siapa lu gak bisa jadi ngomongnya kagak gagap? Kenapa gak lu tanemin diri kalian bahwa lu itu percaya diri, bahwa kalian itu gak perlu terbata-bata ngomongnya? Oh soalnya kata timeline itu kalau misalnya gua relapse, gua gak bakalan bisa jadi percaya diri. Kalau gua ngomong kayak gitu sekarang, apa lu gak ngerasa itu bodoh banget? Apa gak ngerasa itu kekanak-kanakan banget? Lu sebagai gentleman harusnya lu melawan timeline itu, dan lu bilang ke diri kalian bahwa timeline itu gak ada attachment apa-apa kepada diri gue. Bahwa timeline itu tidak memegang kuasa atas diri gue. Dia tidak akan mempengaruhi gue. Ketika gue relapse, amit-amit kalian relapse, kalian bahwa yakin kepada diri kalian, oke, relapse ini tidak akan mempengaruhi gue bakalan tetap percaya diri. Gue bakalan tetap bisa berani ngomong depan cewek. It's all about mindset. Itu semua apa yang ada di dalam otak kalian. Tinggal terserah lu mau ngikutin timeline atau enggak. Gue bisa dapetin banyak view, banyak orang yang bilang kayak, oh ini dia 5 benefit timeline menurut timeline PMO. Nomor 1, lu bakalan jadi percaya diri.
Nomor 2, cewek-cewek. 3, lu bisa melayang as a gentleman, as a male. Apa itu yang lu pengen denger? Daripada lu pikirin timeline PMO, kenapa lu gak belajar diri kalian untuk disiplin, untuk menjadi top 1%? Dan kalian akan tergantung dengan timeline itu, dan seakan-akan kalau misalnya pun gak jadi, kalau misalnya timeline PMO itu tidak benar-benar terjadi di dalam hidup kalian, kalian akan ngerasa, terus gue ngapain PMO selama ini? Apa gunanya gue PMO? Apa gunanya gue coba stop PMO? Toh ternyata gak bikin gue confident. Toh ternyata jadikan stop PMO sebagai lifestyle kalian. Even alpha male sekalipun, dia gak tahu yang namanya istilah stop PMO, tapi dia bisa ngejalanin itu seakan hari-hari biasa, seakan kayak normal banget buat dia untuk ngejalanin aktivitas-aktivitas. Dan gue yakin banget kalian pasti pengen jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian percaya dengan timeline PMO, I'm sorry to say bahwa lu itu masih kecanduan, lu masih addicted. Lu butuh dorongan dopamin, dorongan fakta yang menarik buat kalian, biar otak kecil kalian percaya bahwa PMO itu bisa bener-bener mengubah hidup gue, bisa memberikan gue kekuatan. Bener gak menurut gue? Lu butuh sesuatu, alasan kenapa lu berhenti PMO. Tujuannya biar apa? Biar kalian bisa bangga kepada diri kalian, bisa menjadi status buat kalian pamer-pamerin. Life is much more than that. Hidup tuh jauh lebih berguna, lebih berarti daripada itu. Di komunitas gue ada yang nanya, stop PMO bisa jadi makin kita jadi ganteng gak sih? Bro, you are better than that. Otak lu lebih pinter daripada itu. Kalian gak perlu yang namanya timeline PMO untuk membuat diri kalian berhenti dari PMO itu. Ada hal yang menurut gue bisa kalian lebih fokuskan daripada stop PMO, yaitu apa? Mencari tujuan hidup kalian, mencari kenapa Tuhan menciptakan di dunia ini. Apa sih misi dari elu? Kenapa dia begitu sayang sama lu, begitu bener-bener cinta sama lu, sampai dia menciptakan lu, memelihara lu sampai sebesar ini? Itu gunanya buat apa sih? Dan itu menjadi inti alasan kalian kenapa pengen berhenti PMO. Karena kalau misalnya gentleman sudah memiliki visi, udah memiliki masa depan tujuan, dan itu menurut dia benar-benar hal yang harus dia lakukan, apapun itu, dia gak bakalan sedikit pun terbenak di pikiran dia untuk stop PMO, untuk mencoba stop PMO. Gue juga sadar, selama ini kalian relapse, selama ini kalian PMO, itu hanya sekedar bahwa kalian gak punya tujuan hidup. Kalian gak punya arti dari kehidupan yang benar-benar kalian maknai, kalian benar-benar percaya, sampai akhirnya toh hidup gue meaningless, ada baiknya gue relapse. Toh gue gak begitu sayang sama badan gue juga kurang peduli, gue juga gak tahu kenapa gue dilahirin. Mungkin cuman karena nyokap bokap gue doang yang pengen punya anak, makanya gue dilahirin. Dari sekian juta banyak sperma yang ada, yang berenang, Tuhan memilih lu. Bayangin, kenapa? Apakah Tuhan pengen lu jadi orang yang setiap hari relapse, setiap hari nofap? Gue yakin enggak. Your life, hidup lu tuh bener-bener lebih penting, jauh daripada yang lu bayangin. Lu bisa menjadi suatu hal yang besar yang gak pernah lu pikirin selama ini. Apapun itu, percaya deh sama gue. Sampai suatu hari dimana lu bakalan nemu kayak, oh ini ya tujuan gue selama ini. Dan gue bener-bener bersyukur dilahirkan untuk menjadi suatu hal yang berguna buat orang lain, buat temen deket gue, apapun itu. Terus bagaimana sih caranya untuk menemukan tujuan hidup? Suatu hal yang bisa kalian lakukan
untuk menemukan tujuan hidup kalian adalah nomor 1, stop social media. Sosial media itu tujuannya bukan untuk sekedar entertain kalian, buat kalian ketawa. Enggak sekedar itu doang. Tujuan sosial media itu adalah mengambil attention kalian. Attention dari diri lu sendiri, tubuh kalian. Dan kalian dengan mudah memberikannya itu kepada sosial media. Dan itu alasannya kenapa sosial media itu sampai hari ini gratis. Ada currency yang lebih nilai. Ada currency yang lebih bernilai daripada dolar, rupiah, apapun itu. Yaitu apa? Attention kalian. Sosial media butuh attention kalian. Bagaimanapun caranya. Agar kalian bisa lama-lama di dalam sosial media itu. Dan semakin banyak kalian memasukkan diri kalian dengan konten itu, semakin banyak juga sampah-sampah yang terkumpul di dalam otak kalian. Dan sampai di mana titik, oh iya ya, gue nggak tahu nih harus berbuat apa, gue bosen, gue ngapain ya? Ya udah gue scroll sosial media. Jadikan rasa bosen itu sebenarnya bisa untuk kalian refleksikan diri sendiri, untuk mencari tujuan hidup kalian. Kalian bisa meditasi. Kalau kalian benar-benar butuh hal apa yang bisa kalian lakukan, gue saranin kalian untuk matikan lampunya, tutup semua laptop, tutup semua HP, matiin lampu semuanya benar-benar gelap, kunci kamar kalian. Coba deh kalian diam, renungin hidup kalian selama 2 jam. Gue jamin 99% gak bakal ada orang yang melakukan ini. Kenapa? Karena begitu mudah bagi anak muda atau enggak doni-doni yang lain menghindar dari permasalahan, untuk kabur dari permasalahan, daripada mencoba melawannya, daripada mencoba mengetahui hal yang mungkin gak kalian nyaman gitu buat kalian. Dan kalian dengan mudah untuk memberikan diri kalian, untuk attention kalian, untuk sosial media. Gue tahu ini rasanya sedikit agak terpisah dari timeline PMO, tapi gue ngerasa ini benar-benar hal yang crucial, penting banget buat kalian, bagi seorang gentleman, seorang pemuda, untuk tidak hanya mempercayai timeline dengan begitu mudah. Untuk kalian yang ngerasa bahwa kalian belajar sesuatu dari video ini, gue kepengen kalian ngecek kelas yang gue bikin dengan nama Alpha Male Masterclass. Di kelas ini gue ngebentuk komunitas-komunitas yang memiliki satu vision, yang memiliki satu tujuan untuk menjadi Alpha Male. Ini khusus gue bikin buat gue yang lama, masa muda gue, masa kecil gue yang mungkin gak punya tujuan hidup, gue gak tahu harus berbuat apa. Setiap hari gue melawan rasa bosan gue dengan sosial media. Gue yakin kelas ini bakalan worth it. Kelas ini akan dimulai bulan September dan gue bakalan ajarin kalian untuk bagaimana caranya untuk menjadi alpha male. Mindset seperti apa yang dibutuhkan agar kalian tidak merasa bosan, agar kalian bisa memiliki tujuan hidup, agar kalian bisa untuk pertama kalinya stop PMO selama-lamanya. Link ada di bawah. Kalian bisa cek, kalian bisa ngobrol kepada orang tua kalian bahwa kelas ini tuh benar-benar crucial buat kalian, bisa mengubah hidup kalian. Mungkin kalian bakalan mikir, bukannya banyak ya di internet bagaimana caranya seperti ini. Tapi yang satu hal yang gue kepengen kasih tahu adalah waktu gue masih kecil, waktu gue masih muda, SMP, SMA-an, gue berharap banget ada figur seseorang yang ngasih tahu gue arahan hidup tuh seperti apa. Karena gue nggak pernah tahu bahwa hidup tuh begitu keras. Hidup gue tuh ditutupin dengan yang namanya sosial media, yang namanya PMO. Dan itu membuat gue kayak, andai aja gue belajar ini, andai aja gue belajar mindfulness, andai aja gue belajar self-control. Dan jika kalian benar-benar daftar di Alpha Male Masterclass, gue bakalan kerahin seluruh tenaga gue sebisa mungkin agar kalian bisa menjadi alpha male. Gue yakin kalian pasti bisa. I'm rooting for you.